Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Nah, semoga teman-teman selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya, akan, menjelaskan tentang studi kasus tugas manajemen resiko. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Nur Oktaviani, kelas MJ603, program studi manajemen. Nah, ini adalah studi kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir. Nah, sebelum masuk ke dalam kasus tersebut, mari kita simak dulu latar belakang dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan berasal dari nama pendiri yaitu Nyonya Menir, lahir yang bernama Lau Ping Neo pada tahun 1893. Nama itu kemudian menjadi nama dagang jamu cap potret Nyonya Menir yang resmi berdiri pada 1919. Dalam perkembangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 1990-an dengan merambah pasar internasional di mana produk jamu mereka dipasarkan ke tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika dan ke-12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan China. Nah, namun pada saat pangsa pasar berkembang, perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000. Nah, media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan menuntut pembayaran THR. Nah, pemogokan kerja yaitu masalah HAM dan demokrasi. Nah, selain itu terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Nah, operasional perusahaan juga saat ini dipegang oleh kelima cucu Nyonya Menir akhirnya diambil alih oleh Charles Ong Saerang, salah satu cucu Nyonya Menir yang membeli warisan cucu lainnya, yaitu untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Saerang, tidak dicatat lagi masalah pengawasan dan perusahaan ini. Nah, sehingga akhirnya perusahaan menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur yang berujung perusahaan dinyatakan failit. Nah, studi kasusnya yaitu pada tanggal 4 Agustus 2017, PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Majelis hakim yang dipimpin oleh Nani Indarwati akhirnya mengabulkan gugatan kreditur konkuren Hendrianto Bambang Santoso, warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, selain itu terlilit utang yang mencapai angka puluhan miliar rupiah. PT Nyonya Menir sebelumnya juga pernah mengalami krisis operasional cukup panjang. Nah, dari tahun 1984 hingga 2000. Nah, internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga. Dalam kasus utang, perusahaan yang lahir tahun 1919 ini digugat failit karena memiliki sejumlah sangkutan kepada 35 kreditur yang mencapai 89 miliar secara keseluruhan. Nah, pada tanggal 8 Juni 2015, Budi Sudiarto menyatakan perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, pada tanggal 27 Mei 2015 setelah sah, bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan karena ambisi yang ingin tetap beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Nah, sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkakkan utang. Failit kalau dia tidak bisa membayar utang, tidak bisa membayar karyawan, tidak bisa membayar ongkos atau kos produksi, karena itu
produksi pun dihentikan. Nah, kalau diteruskan produksi, utang malah akan bertambah. Nah, perusahaan juga harus jeli melihat kondisi operasional dan manajemen pada perusahaan. Nah, ini adalah konklusinya, yaitu ada beberapa fenomena dalam kasus di atas, yaitu dimulai dengan adanya rentetan masalah operasional yang timbul seiring dengan peningkatan usaha dan pangsa pasar PT Nyonya Menir, yang kemudian disusul dengan akhirnya skandal keluarga yang menimbulkan berbagai kisruh internasional. Keadaan tersebut memperburuk masalah operasional yang sedang dihadapi sehingga memicu krisis keuangan serta hukum yang sangat serius. Nah, sampai pada akhirnya bermuara pada bencana dengan dijatuhkan keputusan failit terhadap perusahaan. Nah, dari permasalahan yang dialami tersirat adanya ketidakmampuan generasi ketiga mengelola resiko perusahaan, baik resiko sisi atas, upside risks, atau yang disebut juga good thing that do not happen, atau resiko sisi bawah, downside risks, bad thing that happens mereka. Nah, ini adalah kegagalan mengelola resiko. Nah, ini adalah ketidakmampuan perusahaan mengeksploitasi hal-hal baik dan kesempatan yang ada untuk menciptakan nilai perusahaan. Dalam hal ini, mereka sebenarnya sudah sempat memperoleh pasar di 3 benua dan 12 negara, tetapi gagal pemanfaatannya. Nah, momentum sehingga tidak ada cerita lebih lanjut apapun dari pengembangan pasar tersebut. Nah, berbagai kemungkinan dapat terjadi penyebab gagalnya perusahaan mengeksploitasi pasar, mulai dari kemungkinan perusahaan gagal memahami dan atau mengadopsi konteks resiko yang berbeda antara pasar mancanegara dengan pasar lokal, sampai pada ketidakmampuan melakukan sinkronisasi strategis. Nah, proses rantai pasokan atau supply chain dan rantai nilai atau value chain organisasi. Nah, di sini juga ada kegagalan mengelola resiko sisi bawah. Nah, ketidakmampuan perusahaan menangani potensi hal-hal buruk yang dihadapi sehingga resiko tersebut menjadi masalah yang kemudian mengerus nilai perusahaan. Dalam ini beberapa resiko sisi bawah yang kemudian menjadi masalah kronis organisasi adalah pemogokan kerja, demokrasi HAM, dan penundaan pembayaran utang perusahaan. Nah, di sini juga ada kegagalan resiko yang sisi bawahnya, yaitu menghadapi permasalahan operasional, pertikaian keluarga yang tidak kunjung reda, membuat krisis operasional organisasi semakin memburuk, sehingga akibatnya permasalahan operasional cenderung terbengkalai atau ditangani pada saat sudah sangat terlambat. Nah, akhir kata perusahaan gagal bayar tepat waktu kepada para kreditur mereka secara masif, yang akhirnya berujung pada bencana atau malapetaka. Nah, di mana perusahaan dinyatakan failit yang artinya hidup mereka pun sebagai perusahaan terakhir. Ini adalah manajemen resiko dan tata kelolanya. Nah, perusahaan organisasi timbul bukan semata-mata karena tidak adanya manajemen resiko operasional. Nah, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu tidak adanya tata kelola perusahaan baik dan efektif. Nah, ketiadaan tata kelola yang baik menjadi resiko inherent yang sangat besar dan fundamental karena berpengaruh pada semua jenjang pengambilan keputusan dan aksi, mulai dari keputusan strategis sampai pada operasional. Nah, keputusan strategis yang tidak kerap mengedepankan bukan kepentingan terbaik dalam organisasi, melainkan kepentingan individu, yaitu pemegang saham yang bisa berbeda-beda dan pemegang lainnya. Nah, ini kerap menghasilkan arahan yang tidak konsisten dan bahkan menimbulkan kebingungan dan eksekusi dengan kebanyakan unsur keluarga dalam perusahaannya. Dan dengan adanya ketidaktegasan, pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang terlibat menjadi
kekarutan dalam proses bisnis operasional mulai dari proses produksi, distribusi, dan penjualan perusahaan. Nah, ini adalah penanganan yang terlambatnya, yaitu akibat yang tidak ditertangani resiko strategis operasional di atas timbul sebagai permasalahan, baik permasalahan di bidang pertikaian antar keluarga maupun permasalahan operasional yang berlarut-larut. Permasalahan yang semakin mendalam telah mendorong salah seorang cucu Nyonya Menir akhirnya mengambil keputusan perbaikan untuk menyelesaikan pertikaian keluarga. Nah, tetapi hal tersebut sudah terlambat karena resiko permasalahan yang terjadi sudah melebihi kemampuan dan kapasitas perusahaan. Akhirnya, menurunkan kapasitas perusahaan untuk tetap dapat menciptakan atau mempertahankan nilai mereka. Nah, pada akhir cerita, resiko yang kemudian menjadi masalah bagi PT Nyonya Menir berubah menjadi krisis dan akhirnya bencana yang mengakhiri sejarah keberadaan mereka. Nah, ini adalah pencegahannya, yaitu salah satu cara untuk memprediksi kebangkrutan, yaitu dengan mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress atau keuangan perusahaan dalam kondisi sehat. Salah satu model yang digunakan untuk memprediksi keadaan keuangan. Nah, itu adalah yaitu presentasi studi kasus yang yang saya teliti, yaitu PT Jamu Nyonya Menir. Nah, terima kasih teman-teman semua dan Ibu. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.